warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofia, saya guru BK SMKN 1 Campaka Cianjur. Saya sedang melaksanakan kegiatan PPG Darjab tahun 2023-2024. Nah, adapun beberapa layanan yang saya lakukan di SMKN 1 Campaka dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling, diantaranya layanan bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar maupun karir. Baik melakukan layanan konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok maupun bimbingan klasikal. Nah, saya sekarang akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Silakan disimak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke anak-anak, hari ini tahu nggak kalian kenapa ada di ruangan BK? Ya. Di sini untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, ya. Dan biasanya ibu melakukan konselingnya bimbingan klasikal di kelas. Kalau di ruangan BK dengan jumlah siswa 8 orang sampai 15 orang di ruang BK, kita melaksanakan bimbingan kelompok, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, mari kita baca doa. Ada yang mau memimpin doa siapa? Ya, silakan Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah melaksanakan doa bersama ya untuk memulai pembelajaran atau kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelum masuk ke kegiatan, ibu akan absen dulu ya yang hadir hari ini. Kelas 10 MPLB 3. Oke, Asli. Oh iya, Asli hadir. Deina. Ya. Nabila. Nur Alia. Rahma. Siti Alia. Tazkia. Ina. Sehat semuanya ya. Semangat semuanya. Semangat dong. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, ketika ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 ya. Ketika ibu bilang selamat siang, tepuk tangan 2 ya. Ketika ibu bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 3 ya. Udah sampai sore aja ya. Nah, oke. Sudah siap? Siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Bukan selamat sore. Konsentrasi. Ya. Selamat siang. Nah, betul. 2 ya. Selamat pagi. Konsentrasi ya. Selamat pagi 1, selamat siang 2, selamat sore 3. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, sudah siap dimulai? Ya, ya. Oke. Untuk hari ini ya, melaksanakan bimbingan kelompok, ada yang harus ibu katakan kepada kalian bahwa di ruang bimbingan konseling ini ya, ada beberapa asas yang perlu kalian pahami. Antaranya asas keterbukaan ya, kemudian ada juga asas kerahasiaan, apapun
Yang kita bicarakan di sini ya, hanya kita yang tahu dan tembok yang tahu. Nggak boleh bocor ketika ada rahasia apapun, ya. Dan ada asas keterbukaan, ya. Jadi argumen-argumen yang kalian temukan itu kalian terbuka saja sama saya, ya. Karena dengan ajas keterbukaan ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita harus menghasilkan solusi bersama, gitu ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan membawakan tema mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya, yang mana diharapkan ya siswa memiliki kemampuan komunikasi dan membina hubungan baik dengan teman. Kalian sudah pada kenal ini dengan teman-teman di kelasnya? Sudah. Sejauh mana kenalnya? Ya, suka komunikasi? Antaranya, komunikasi itu apa? Ngobrol, suka ngobrol di kelas. Nah, ada yang jaim-jaiman, suka ngobrol? Enggak ya, semuanya suka ya komunikasi ya. Kalau bertemu teman harus bagaimana? Bertegur sapa ya. Suka tidak bertegur sapa? Sama siapa saja? Sama semuanya. Keren ya. Nah, di sini ya anak-anak ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, dan melalui gambar ini Ibu ada sedikit media untuk kalian belajar. Nana, tahu ini apa? Apa ini? Celemek ya. Nah, celemek ini akan Ibu gunakan untuk media pembelajaran. Di sini ada apa, Nana? Ada angka. Angka berapa? 1 sampai 9. Ini ya. Kalian sudah tahu kan ini warnanya apa? Kita buka ya satu persatu. Ini mau dibuka sama siapa yang nomor 1? Sama siapa? Silakan. Ada yang berani mau membuka nomor 1? Oke, Alia silakan ambil. Ada apa ini, Alia? Seorang siswi yang sedang saling sama gurunya. Ini masuk ke etika dalam pergaulan. Apakah kalian suka melakukan hal ini di lingkungan sekolah? Suka. Ketika bertemu guru, ucapkan salam, kemudian menyapa. Ya, suka enggak seperti itu? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, saya Asti, saya Tina, gitu kan? Biar guru tahu, kenal. Itu salah satu etika sopan santun siswa kepada guru. Tapi kepada teman juga suka seperti ini? Suka. Gimana? Hai gitu. Apalagi tanya kabar bagaimana gitu kan. Nah, ini salah satunya ya dalam etika berkomunikasi dengan guru. Kemudian Ibu ambil yang kedua ya. Nih. Yang kedua, aduh, apa? Ini etika bergaul yang salah atau yang benar? Salah. Apa ini gambar apa? Seorang siswa yang sedang berpacaran dan hamil di luar nikah. Jangan sampai terjadi, itu salah satu pergaulan yang salah. Ya, kalian punya pacar? Tidak. Ada yang sudah punya pacar? Tidak. Ya, ternyata di sini semuanya tidak punya pacar. Ya, berarti masih aman, bisa menjaga pergaulannya. Amin ya. Amin. Jangan sampai hal-hal terjadi ke kalian. Ini akibat pergaulan bebas dimulai dari pacaran. Ya. Kemudian setelah melakukan hal-hal pacaran di luar batas, terjadilah hamil di luar itu.
Apa akibatnya ketika sudah terjadi hamil di wanita? Malu. Apalagi masa muda yang terenggut, merugikan masa depan, menghancurkan masa depan. Ya, itu apalagi orang tua malu nggak? Sekolah malu nggak? Ya, jadi memalukan. Kemudian masa depan terenggut, ya, tidak bisa melanjutkan sekolah, ya, langsung nikah, gitu kan? Kemudian punya anak, nenek, ya. Jadi ini salah satu contoh pergaulan yang tidak sehat. Nah, ini ada yang ketiga. Apa ini? Pembulian secara fisik, ya. Nah, di sini itu salah satu pergaulan yang tidak disarankan, yang tidak baik, ya. Bully, tawuran, itu kan? Bully secara fisik. Apa itu bully? Perundungan, ya. Jadi menghina fisik, gitu. Apa kalian pernah mendengar nggak di kelas ada yang bilang jelek, nah, ya, atau ada yang suka iseng berlebihan fisik? Kelas ada gak? Ya, alhamdulillah ya kalau di kelas ada. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini, ya, salah satunya baik secara fisik maupun psikis. Apa akibatnya ketika sudah terjadi? Orang yang dibully akan semakin tidak percaya diri, itu ya, semakin dia itu merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak dihargai. Orang yang dibully, orang yang membulinya, apa akibatnya kepada orang yang membuli? Mendapatkan hukuman. Nah, sekarang ada undang-undang, ya, undang-undang tentang pembulian, baik kepada yang melakukannya, gitu ya, baik yang masih sekolah maupun yang sudah tidak sekolah. Itu undang-undangnya ada, berlaku, gitu ya, hukuman buat orang yang membuli, ya. Rugi nggak buat orang yang membuli ataupun yang dibuli? Ya. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini salah satu pergaulan yang tidak disarankan, gitu ya. Nah, ini juga ada satu lagi nih, apa? Apa ini? Nah, itu ya, minum-minuman keras karena pergaulan bebas. Bahkan apa ini, merokok juga dilarang buat anak sekolah, tidak boleh, apalagi belum memiliki penghasilan, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada nggak perempuan yang suka merokok? Kalau di kelas ada, ya, alhamdulillah. Laki-laki di kelas kalian ada yang suka merokok? Kalau di luar ada, kalau di sekolah enggak, ya, masih menghargai. Nah, itu sebetulnya berawal dari merokok karena di dalamnya ada zat nikotin, ya, itu. Jadi itu yang berbahaya, apalagi buat remaja-remaja seperti kalian, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental, gitu ya. Kemudian ini juga apa, ini ya, pergaulan bebas tadi, merokok, obat-obatan. Bahkan sekarang itu banyak minuman-minuman yang dioplos, gitu ya. Apa keninganan? Power, ya, dioplos sama apa? Komik. Nah, itu bahaya. Walaupun itu secara tidak langsung bukan minuman keras, ya. Karena kalau dioplos itu kan dosisnya tinggi, ini berbahaya. Hati-hati buat kalian semua, terutama peserta didik atau siswa, ya, jangan sampai coba-coba, cicip-cicip, bahaya, ya.
diri sendiri, untuk fisik, untuk psikis itu berpengaruh ya. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian di kelas suka komunikasi dengan teman? Pergaulan apa yang kalian pernah lakukan yang positif? Di antaranya menghargai sesama, menghormati guru. Apa lagi? Hah? Tidak membeda-bedakan teman, gitu ya. Ya, tidak membeda-bedakan teman, gitu. Nah, sekarang tadi setelah kalian sebutkan bahwa etika dalam pergaulan itu tidak boleh membeda-bedakan teman, ya, saling menghargai, betul. Ketika kalian berpendapat itu kan harus saling menghargai perbedaan pendapat, ya. Kemudian menghormati perbedaan. Ketika di antara di kelas kalian ada perbedaan pendapat, perbedaan pengetahuan atau pemahaman dari segi agama, itu harus saling menghormati, ya. Pernah nggak kalian di kelas menemukan teman kalian yang berbeda pendapat atau beda pemahaman dengan kalian? Nah, di antaranya apa? Apa yang harus dilakukan ketika ada teman yang beda pendapat? Ya, betul ya. Jadi tidak kamu salah begitu, tapi kita mencari solusi yang tepat. Bagaimana ketika teman kita berpendapat A, sedangkan kita berpendapat B, tapi cari solusi yang tepat supaya menghasilkan kesepakatan bersama, gitu ya. Terus untuk menghormati, kita kan sama teman harus saling menghormati, ya. Nah, dalam hal apa? Baik di kelas maupun di luar kelas, menghormati itu seperti apa? Menghormati ketika teman kita sedang beribadah, ya, maka kita jangan ganggu. Kalian suka sholat zuhur di mana? Kelas, ya, ada tempat khusus di kelas untuk sholat zuhur. Nah, maka kita sebagai temannya harus menghormati yang sedang sholat. Terus bagaimana? Tidak boleh berisik. Apalagi tidak mengganggu ke depan, ya, lewat atau dari belakang, ya, diganggu dengan supaya si yang lagi sholat itu ketawa. Nah, itu ya. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, gitu ya. Terus mempunyai sikap yang mau mengerti, ya, itu salah satu perilaku etika pertemanan dengan teman sebaya itu. Kita harus saling mau menghargai, menghormati dan mengerti, ya. Di antaranya apa contohnya ketika perilaku di kelas kita saling mengerti satu sama lain? Contohnya itu orang yang mudah tersinggung, maka kita harus hati-hati dalam berbicara, begitu ya. Jangan sampai menyinggung orang lain, ya. Jangan sampai menyinggung orang lain. Terus kita juga harus mengerti, oh si ini teh orangnya diam, gitu ya. Oh si ini mah orangnya begini. Karena kalian kan sudah di kelas itu sudah berapa bulan berteman di kelas ini? Sudah 6 bulan ya. Sudah 6 bulan. Otomatis sudah tahu, sudah mengerti sedikit-sedikit karakter Tina seperti apa. Karakter Tina seperti apa? Karakter Rahma seperti apa? Ya. Udah tahu kan? Nah, jadi harus kita mengerti kepada orang lain. Jangan mau menuntut dimengerti. Berarti kita nggak mengerti sama orang.
gitu ya. Kemudian ada juga ketika kita berteman atau memiliki pergaulan yang positif, ya, mau memberi motivasi sama teman. Di antaranya motivasi apa? Ayo, giat belajar. Nah, kita mengajak sama teman untuk memberi motivasi. Nah, apa contohnya? Lebih aktif lagi di kelas, ya. Terus pernah ada ngajak eskul. Nah, eskul apa yang di ini sama Siti? Pramuka. Pernah ngajak teman. Nah, terus ikut eskul apa? Rebel. Pernah ngajak teman. Nah, itu salah satu motivasi soalnya itu apa? Iya, kalau asli jurnalis. Pernah ngajak teman, yuk ikut yuk. Itu pernah ya. Pernah Rohir. Pernah ngajak teman. Pernah ngajak apa? Ya gabung, gratis. Ada yang gabung. Ya, ada ya. Nah, itu salah satu motivasi dari teman. Motivasi positif. Bukan ngajak bolos. Yang pernah ngajak bolos? Iya. Nah, itu karena kalau ngajak bolos itu ciri-ciri pergaulan yang negatif, salah, ya. Kemudian tidak bercanda berlebihan, ya. Apa? Seperti apa? Menjadi fisik, ya. Jadi kamu, gitu ya. Terus apa lagi bercanda? Nah, itu ya namanya Udin. Dibawa-bawa ke kelas itu bapaknya siapa gitu, Mang Udin. Itu kan berlebihan, bercanda berlebihan, apalagi kalau orang tersebut tersinggung. Apalagi yang bercanda berlebihan? Ada lagi? Orang kursi, kalau lagi duduk, mau duduk, ambil kursinya. Ini bahaya ya? Jadi apa? Mencelakai orang nantinya. Ya, itu bercanda berlebihan. Kemudian, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat. Apakah kita sudah dipercaya sama sahabat kita? Ya, cuma kembali ke diri kita, bahwa kita ketika teman percaya sama kita, jangan sampai kita mengecewakan, mengkhianati kepercayaan. Misalkan contohnya apa? Bikin cerita sama teman, percaya lalu bocor. Nah, itu salah satu menodai kepercayaan teman. Apalagi mengadu domba, ya, ketika nggak dilakukan, dari domba lah teman si B, si C. Apalagi mengkhianati kepercayaan teman itu ketika dikasih amanah, dititipin sesuatu, baik uang, ataupun barang, itu tidak bisa melakukan. Nah, gitu ya, salah satu menjaga amanah itu merupakan salah satu pergaulan yang positif, ya, bersama teman sebaya. Sekarang kalian sudah memahami materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Ibu akan memberi kalian untuk berdiskusi, ya. Coba berdiskusi 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 2 orang ya. Kalian Asri sama Tina mau ngambil warna apa? Dari mulai 5, 6, 7, 8. Lalu Sama mau ambil warna apa? 6, 7, 8. 7.
Terus Siti, mau Leina, mau ambil warna apa? Silakan. Yang dibuletin aja ya nanti. Nah, silakan Alia, selamat. Nah, tuh. Siapa yang mendapatkan pertanyaan yang dibulatin nomor 1 dan nomor 2? Ya. Yang dibuletinnya nomor 3. Oke. Yang dibuletinnya nomor 4? Rahma. Yang dibuletinnya nomor 5? Iya, silakan dijawab dengan boleh ada gambarnya? Di belakangnya boleh dijawab di belakangnya. Ya. Ada. Ini yang adaannya nomor itu warna apa? Merah. Gak apa-apa. Sekalian kita perjalanan langsung tiga-tiganya. Sudah, nggak apa-apa, di belakangnya aja. Sudah? Jadi presentasikan ya. Tunggu dulu teman-teman.
sudah berdiskusi dan memberikan penilaian hasil pengetahuan kalian. Yang pertama, menjelaskan secara singkat pengertian etika pergaulan dengan teman sebaya. Itu sama kelompok mana? Asti ya. Silakan Asti dipresentasikan. Ya, ini berdiri aku. Sebelum buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada bentuk pergaulan. Pergaulan yang kami ketahui artinya hal-hal lain yang berbau negatif. Pergaulan positifnya? Pergaulan positifnya itu perkumpulan orang-orang yang membawa kepada hal positif seperti bekerja kelompok dalam belajar dan teman yang memiliki tingkat ingin belajar yang tinggi. Terima kasih Dina dan Asti. Tepuk tangan dulu. Silakan untuk pertanyaan berikutnya kelompok yang poin 3. Siapa kelompok mana? Alia. Silakan Alia. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini menjelaskan bagaimana cara untuk menangkap pertemanan dan tingkat pertemanan yang positif dengan cara saling menghadap dan memotivasi untuk melakukan hal yang positif dan menghindari hal yang negatif. Setuju teman-teman? Setuju. Ya, udah. Apa lagi contohnya? Contohnya? Hah? Yang kelas dong. Ya, satu ya. Kalau apa lagi? Terima kasih untuk kelompok Alia ya. Tepuk tangan. Silakan. Berikutnya poin 4 oleh siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Nadia sini akan menjelaskan mengenai unsur etika yang harus dilakukan dengan teman sebaya. Seperti yang telah disampaikan tadi, terdapat beberapa unsur etika yang harus dilakukan dengan sebaya. Kami sini menuliskannya kembali, yaitu yang pertama ada saling menghormati dalam kepercayaan teman. Yang kedua, saling menghargai pendapat dari teman dan meresponnya dengan hal yang positif. Yang ketiga, saling mengerti sikap teman untuk bisa kita pahami. Dan selanjutnya, Saling memberi motivasi baik dalam hal pembelajaran ataupun masalah yang dihadapi oleh teman dan menyiapkan kepada teman untuk menjaga kebiasaan yang baik serta memberi nasihat pada teman jika teman berbuat salah. Ya. Setuju teman-teman? Setuju. Tepuk tangan. Ya kan, Mbak Hid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan apakah etika bergaul itu penting untuk dipahami dan dilaksanakan. Etika sangat penting karena etika bergaul membantu individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan menghormati, serta menciptakan hubungan yang sehat dan berkualitas. Dengan memahami dan melaksanakan etika bergaul, seorang dapat membangun rasa saling percaya, menghormati keberagaman dan konflik yang berbeda. Oleh karena itu, kami yakin bahwa pemahaman dan pelaksanaan etika bergaul sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Setuju tidak teman-teman? Setuju. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdiskusi ya, dan Ibu juga sudah menyampaikan apa materi hari ini. Kalian bisa pahami semuanya? Tentang
etika bergaul dengan teman sebaya, menjalin komunikasi ya. Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan ya. Dari mulai hal terkecil, kalau tanpa komunikasi itu akan miskomunikasi dan akan timbul permasalahan. Makanya segala sesuatu itu harus dikomunikasikan ya. Nah, ada pertanyaan yang belum paham mungkin apa, atau kejadian-kejadian di kelas atau di luar kelas mengenai etika pergaulan yang menurut kalian itu tidak pantas dilakukan ataupun belum saya lakukan untuk lebih baik lagi dalam beretika, baik kepada guru, kepada teman, kepada kakak kelas gitu ya, baik dalam berucap, bertingkah laku. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok Asti dan Tina, mungkin ada yang kurang dipahami mengenai materi ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Dari Rahma? Cukup. Paham ya? Oke, untuk Deina sama Siti? Tidak juga. Oke, silakan Alia. Tidak juga. Berarti materi hari ini alhamdulillah sudah dipahami ya. Oke. Untuk terakhir, nah ini ada instrumen penilaian hasil yang memang harus kalian isi ya. Apakah saya merasa senang menerima materi layanan bimbingan konseling ini atau tidak? Di sini kalian tinggal contohin aja, iya atau tidak, atau setuju atau tidak, ya. Silakan dibagikan ini. Isi satu, dengan satu, ya. Nah. Ya itu mah menurut apa pendapat kalian ya. Skip yang ini mah itu aja. Ya, silakan diceritakan dulu. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini ya yang sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah cukup memahami semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa berdampak baik kepada kalian, terutama dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Temanya yaitu apa tadi? Etika dalam bergaul dengan sebaya. Nah itu yang pertama, itu menjalin komunikasi ya. Terima kasih untuk hari ini dan kalian tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk hari ini bimbingan konseling atau bimbingan kelompok dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan melakukan konseling berikutnya di kesempatan yang lain di jadwal bimbingan konseling lagi. Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, siapa yang mau memimpin doa lagi untuk menutup kegiatan hari ini? Silakan, boleh Rahman. Mengakhiri kegiatan kelompok bimbingan konseling pagi ini, alangkah baiknya kita baca doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan sekarang kalian ke kelas kembali ya.